Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan buat kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita telah diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan pada malam hari ini. Salawat dan peringkat salam tak lupa kita doakan buat junjungan Nabi besar kita yang dinya Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Popi selaku dosen pengampu di mata kuliah manajemen keuangan, dan yang kami sayangi kawan-kawan senasib dan seperjuangan pada kami saat ini. Baiklah, kami dari Kompot 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mana yang berjudul imbal hasil yang diminta dan biaya modal. Yang mana kami yang beranggota, saya Mulki Datul Al Khair sebagai moderator, ada Insan Kamil Wahyudi selaku penyaji, ada Niputu Amelia selaku penyaji, ada Danang Triansah selaku penyaji, dan ada Khairani selaku penyaji. Baik, langsung saja kepada penyaji yang pertama. Oke, baik, saya akan menjelaskan apa itu kadar kemenarikan industri. Kadar kemenarikan industri yang menarik meliputi posisi-posisi pada tahap pertumbuhan dari siklus hidup suatu produk, halangan untuk masuk ke dalam persaingan, dan perlengkapan perlindungan lainnya seperti hak paten, kekuatan monopoli sementara, ataupun penerapan harga oligopoli, di mana hampir semua persaingan dapat dihasilkan keuntungan. Singkatnya, kadar kemenarikan industri berkaitan dengan posisi relatif industri dalam spektrum peluang investasi terciptanya nilai. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif meliputi posisi relatif perusahaan sebuah industri. Perusahaan dapat terdiri dari beberapa divisi, sehingga keunggulan kompetitif harus dinilai per industri. Terdapat beberapa jalan untuk mencapai keunggulan kompetitif: keunggulan biaya, keunggulan pemasaran dan harga, keunggulan persepsi kualitas, dan kemampuan organisasional yang tinggi atau budaya perusahaan. Keunggulan kompetitif akan pudar dengan adanya persaingan, biaya kualitas, keunggulan pemasaran relatif, contohnya dapat dengan mudah ditiru dan akan diserang. Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang dengan terus-menerus menemukan serta memanfaatkan berbagai peluang untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih baik. Hanya dengan rangkaian keunggulan jangka pendek, maka keunggulan kompetitif dapat bertahan. Biaya modal keseluruhan perusahaan. Biaya modal keseluruhan perusahaan adalah proporsi rata-rata biaya berbagai komponen pendanaan perusahaan. Biaya modal ekuitas adalah yang paling sulit dihitung dan akan memerlukan banyak pembahasan. Selain itu, akan dibahas pula komponen biaya utang dan saham preferen. Perhitungan imbal hasil atau hasil dilakukan untuk menentukan angka biaya, karena biaya dan imbal hasil pada dasarnya adalah dua sisi dari uang logam yang sama. Biaya utang. Walaupun kewajiban perusahaan berbeda-beda, fokus di sini hanyalah pada utang non-musiman dengan biaya bunga eksplisit. Utang usaha, beban terutang, dan kewajiban lainnya akan diabaikan karena tidak memiliki biaya bunga eksplisit. Sebagian besar pembahasan akan berpusat pada utang jangka panjang. Akan tetapi, utang jangka pendek yang berkelanjutan seperti pinjaman dengan jaminan piutang usaha juga akan masuk dalam pembahasan. Asumsinya adalah perusahaan mengikuti pendekatan lindung nilai dalam pendanaan proyek. Jadi, perusahaan akan mendanai proyek modal yang manfaatnya akan dirasakan selama beberapa tahun dengan pendanaan yang secara umum bersifat jangka panjang. Biaya saham preferen. Biaya saham preferen adalah fungsi dari dividen yang dicantumkan. Dividen ini bukanlah kewajiban kontraktual perusahaan, tetapi lebih merupakan utang yang bergantung pada keputusan dewan direksi perusahaan. Akibatnya, tidak seperti utang, saham preferen tidak menimbulkan risiko kebangkrutan secara hukum. Akan tetapi, bagi pemegang saham biasa, saham preferen adalah efek yang memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan saham biasa ketika terdapat pembayaran dividen dan atas distribusi aset perusahaan ketika perusahaan dilikuidasi. Kebanyakan perusahaan yang menerbitkan saham preferen benar-benar berkeinginan untuk membayar dividen yang tercantum.
Tingkat imbal hasil yang diminta pasar untuk saham ini, atau singkatnya imbal hasil saham preferen, akan menjadi estimasi biaya saham preferen dalam perhitungan kita. Biaya ekuitas, pendekatan model diskonto dividen. Biaya modal ekuitas sejauh ini adalah yang paling sulit untuk diukur. Modal ekuitas dapat ditingkatkan secara internal melalui saldo laba, maupun secara eksternal melalui penjualan saham biasa. Secara teoritis, biaya keduanya dapat dianggap sebagai tingkat imbal hasil minimum yang harus dihasilkan perusahaan atas bagian yang dibiayai ekuitas dalam proyek investasi, agar dapat membuat harga pasar saham biasa perusahaan tidak berubah. Jika perusahaan berinvestasi pada berbagai proyek yang memiliki imbal hasil yang diharapkan lebih kecil daripada imbal hasil yang diminta, harga pasar saham tersebut akan turun dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu memperkirakan dividen masa mendatang. Karena dividen masa depan yang diharapkan tidak dapat diamati secara langsung, maka harus diperkirakan. Dengan adanya pola pertumbuhan yang stabil di masa sebelumnya, maka dapat diproyeksikan tren ini untuk masa depan. Akan tetapi, proyeksi tersebut harus disesuaikan terhadap sentimen pasar saat ini. Selanjutnya ada tahap-tahap pertumbuhan. Jika pertumbuhan dividen diharapkan akan turun di masa depan, model pertumbuhan konstan tidak akan bisa digunakan. Seringkali transisi dalam pertumbuhan dividen adalah dari di atas tingkat pertumbuhan normal hingga ke tingkat yang dianggap normal. Biaya ekuitas, pendekatan model penetapan harga aset modal. Yang pertama ada beta. Beta adalah ukuran tingkat respons atas kelebihan imbal hasil untuk suatu sekuritas dibandingkan dengan yang di pasar, dengan menggunakan beberapa indeks yang ekstensif, seperti indeks S&P 500 sebagai cerminan untuk portofolio pasar. Jika hubungan historis antar imbal hasil sekuritas dan antar portofolio pasar diyakini merupakan proksi yang wajar untuk masa mendatang, maka imbal hasil di masa lalu dapat digunakan untuk menghitung beta saham. Selanjutnya ada tingkat bunga bebas risiko dan imbal hasil pasar. Selain beta, merupakan hal yang penting bahwa angka-angka yang digunakan untuk tingkat bunga bebas risiko dan imbal hasil pasar merupakan angka perkiraan terbaik untuk masa depan. Perkiraan imbal hasil bebas risiko adalah hal yang kontroversial, bukan karena jenis imbal hasil sekuritas yang seharusnya digunakan, tetapi karena waktu jatuh tempo sekuritas yang relevan. Tingkat bunga bebas risiko dan imbal hasil pasar. Selain beta, merupakan hasil yang penting bahwa angka-angka yang digunakan untuk tingkat bunga bebas risiko dan imbal hasil pasar merupakan angka perkiraan terbaik untuk masa depan. Perkiraan imbal hasil bebas risiko adalah hal yang kontroversial, bukan karena jenis imbal hasil sekuritas yang seharusnya digunakan, tetapi karena waktu jatuh tempo sekuritas yang relevan. Biaya ekuitas, pendekatan biaya utang sebelum pajak plus premi risiko. Alih-alih memperkirakan tingkat imbal hasil yang diminta atas modal ekuitas dengan menggunakan berbagai metode yang canggih seperti dijelaskan sebelumnya, beberapa orang menggunakan pendekatan yang relatif sederhana, cepat dan kasar. Dengan pendekatan semacam ini, biaya utang sebelum pajak badan menjadi dasar untuk memperkirakan biaya ekuitas perusahaan. Biaya utang sebelum pajak badan akan melebihi tingkat bunga bebas risiko sebesar premi risiko. Makin besar risiko perusahaan, makin besar premi ini, serta makin banyak bunga yang harus dibayar perusahaan agar dapat meminjam. Selanjutnya yaitu biaya modal rata-rata tertimbang. Setelah menghitung biaya untuk setiap komponen pendanaan perusahaan, kita akan memberikan bobot untuk tiap sumber pendanaan sesuai dengan standar tertentu, dan kemudian menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Yang terakhir adalah beberapa batasan dengan menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah nilai yang didapat mencerminkan biaya modal perusahaan yang sesungguhnya atau tidak? Jawabannya bergantung pada seberapa akurat kita telah menghitung tiap biaya marginal dengan sistem pembobolan dan dengan asumsi-asumsi khusus lainnya. Sementara ini, asumsikan bahwa kita telah dapat secara akurat mengukur biaya marginal tiap sumber pendanaan, dan selanjutnya akan dibahas mengenai nilai penting sistem pembobolan.
Selanjutnya yaitu imbal hasil yang diminta dengan leveret. Yang pertama yaitu imbal hasil yang diminta kelompok usaha tertentu. Alih-alih menetapkan imbal hasil yang diminta khusus suatu proyek, beberapa perusahaan mengelompokkan berbagai proyek secara kasar ke dalam kelompok usaha yang memiliki tingkat risiko sama dan kemudian menerapkan tingkat imbal hasil yang diminta dengan pendekatan CAPM untuk semua proyek yang masuk dalam kelompok usaha tersebut. Kelebihan prosedur ini adalah tidak memakan waktu seperti yang dialami jika harus menghitung imbal hasil yang diminta untuk tiap proyek. Keuntungan lainnya adalah seringkali lebih mudah untuk menemukan perusahaan-perusahaan proksi untuk kelompok usaha ketimbang untuk suatu proyek. Yang kedua yaitu beberapa kualifikasi. Apakah imbal hasil yang diminta berhubungan dengan proyek atau kelompok usaha? Tidak terdapat beberapa masalah dalam aplikasi pendekatan CAPM. Di satu sisi, jumlah pembiayaan non-ekuitas yang diberikan ke suatu proyek adalah pertimbangan yang penting agar prosedur tersebut tetap benar hasilnya. Pendanaan non-ekuitas harus mendekati jumlah yang relatif sama dengan yang digunakan oleh suatu proyek. Seharusnya tidak berbeda secara signifikan dengan yang digunakan oleh perusahaan proksi. Jika tidak, maka tidak akan diperoleh proksi yang wajar untuk risiko sistematis proyek tersebut. Yang ketiga yaitu memberi dana pinjaman kepada kelompok usaha. Ketika menetapkan rata-rata pertimbang imbal hasil yang diminta untuk suatu kelompok usaha, kebanyakan analis menggunakan biaya pinjaman setelah pajak keseluruhan perusahaan sebagai komponen biaya utang. Akan tetapi asumsi bahwa biaya ekuitas berbeda sesuai dengan resiko yang mendasari kelompok usaha juga berlaku untuk biaya dana pinjaman atau debt funds. Kedua jenis biaya tersebut ditetapkan dalam pasar modal sesuai dengan trade-off antara risiko dengan imbal hasil. Makin besar resikonya, makin besar tingkat bunga yang diminta atas dana pinjaman tersebut. Evaluasi proyek berdasarkan risiko totalnya. Banyak perusahaan menangani masalah dengan cara yang sangat informal. Para pengambil keputusan hanya mencoba menggabungkan risiko ke dalam penilaian mereka berdasarkan perasaan atas berbagai proyek yang sedang dievaluasi. Perasaan ini dapat diperbaiki melalui berbagai diskusi dengan pihak-pihak lain yang terbiasa dengan berbagai proposal dan risiko bawaan yang melekat di dalamnya. Seringkali pembahasan semacam ini menghasilkan aplikasi tingkat diskonto yang disesuaikan terhadap risiko untuk proyek atau kelompok usaha tersebut. Pendekatan tingkat diskonto yang disesuaikan terhadap risiko. Pendekatan tingkat diskonto yang disesuaikan terhadap risiko atau nama lainnya Risk Adjusted Discount Rate yang disingkat RADR untuk pemilihan proposal investasi yang berhubungan dengan proyek atau kelompok usaha yang hasilnya dianggap memiliki lebih banyak atau lebih sedikit risiko daripada risiko rata-rata yang telah dilakukan perusahaan. Selanjutnya ada pendekatan distribusi probabilitas. Dalam pendekatan distribusi probabilitas, awalnya kita tidak melakukan penyesuaian terhadap risiko, tetapi langsung mempelajarinya. Oleh karena itu, berbagai arus kas didiskontokan ke nilai sekarangnya pada tingkat bebas risiko. Selain itu, juga dapat dilihat bahwa dengan menstandarisasi penyimpangan dalam hal begitu, banyaknya defisit standar dari nilai yang diharapkan atas distribusi tersebut, kita dapat menentukan probabilitas bahwa nilai kini neto proyek akan menjadi 0 atau kurang. Pendekatan ganda mungkin merupakan hal yang masuk akal untuk menggunakan kedua pendekatan ini. Pendekatan CAPM dapat berfungsi sebagai dasar untuk menilai berbagai implikasi penilaian suatu proyek investasi. Selama ada kemungkinan kebangkrutan dan biaya kebangkrutan yang cukup besar, proyek tersebut harus dinilai dalam konteks risiko total perusahaan. Jika kedua pendekatan tersebut memberikan sinyal penerimaan atau penolakan, sinyal-sinyal tersebut harus diikuti. Masalah akan muncul jika salah satu pendekatan memberikan sinyal penerimaan, sementara lainnya memberikan sinyal penolakan. Dalam kasus semacam ini, manajemen harus memberikan lebih banyak bobot pada salah satu tanda tergantung dari pendekatan mana yang lebih dapat diaplikasikan. Kontribusi pada risiko total perusahaan, pendekatan portofolio perusahaan. Kita lihat bahwa risiko marginal sebuah proposal bagi perusahaan secara keseluruhan bergantung pada hubungannya dengan berbagai proyek yang telah ada serta hubungannya dengan berbagai proposal yang sedang dipertimbangkan untuk diterima.
Informasi yang tepat adalah nilai yang diharapkan dan deviasi standar distribusi probabilitas untuk kemungkinan nilai kini neto bagi semua kombinasi yang mungkin terjadi atas berbagai proyek yang ada dan proposal investasi yang sedang dipertimbangkan. Kini, asumsikan bahwa pihak manajemen hanya tertarik pada dampak marginal sebuah proposal investasi atas kompleksitas risiko perusahaan secara keseluruhan. Berbagai implikasi konseptual. Berdasarkan informasi yang baru disajikan, manajemen akan menentukan proposal investasi mana yang sedang dipertimbangkan dan yang akan menawarkan kontribusi marginal terbaik dari perkiraan nilai kini, neto, dan deviasi standar perusahaan secara keseluruhan. Ketika menentukan deviasi standar untuk suatu kombinasi, manajemen harus mempertimbangkan hubungan antara proposal investasi dengan berbagai investasi yang sudah ada, serta investasi-investasi baru lainnya yang diajukan. Evaluasi ini menunjukkan bahwa risiko total perusahaan adalah hal yang penting. Keputusan investasi karenanya akan dibuat berdasarkan pada dampak marginalnya atas risiko total.